Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini adalah pertemuan yang ke-6 dalam mengkaji kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karangan dari Ustadz Aceng Zakaria. Pada episode yang ke-6 ini kita akan mengenal tentang al-i'rab wal bina. Langsung saja bagaimana pembahasannya, mari kita menyaksikan video ini sampai habis. Dan seperti biasa, saya sarankan kepada teman-teman dan adik-adik semuanya yang mengikuti pembahasan dalam video ini untuk menyediakan buku dan pulpen agar bisa mencatat materi-materi penting yang disampaikan dalam video ini. Al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amili. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kata disebabkan karena masuknya amil. Jadi yang namanya i'rab itu adalah berubahnya akhir-akhir kata. Jadi yang diperhatikan dalam ilmu nahwu itu hanyalah akhir katanya, bagaimana barisnya itu, bagaimana harokat akhirnya, apakah dia dhammah baris depan, ataukah dia itu fathah baris atas, ataukah dia kasroh baris bawah, ataukah dia sukun baris mati. Nah, itu yang diperhatikan akhirnya. Nah, perubahan ini dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasroh, dari kasroh ke sukun, ini dia dapat berubah disebabkan karena adanya amil yang membuatnya berubah. Mislu, contohnya, hadza talibun. Nah, lihat kata yang digaris bawahi dan lihat akhir daripada harokatnya di sini adalah dhammah. Kenapa dia berharokat dhammah? Karena dia sebagai khobar mubtada namanya. Hadza ini adalah mubtada yang sekaligus sebagai amil yang menyebabkan talibun ini berharokat dhammah. Jadi dia menjadi dhammah karena dia khobar dari mubtada. Maka hadza ini adalah amil yang menyebabkan dia ini menjadi dhammah. Contoh yang kedua, ra'aitu taliban. Ra'aitu adalah fi'il fa'il. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Taliban ini adalah maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih itu harokatnya harus fathah. Nah, ini dia fathah ini. Atau bahasanya kita itu baris atas di akhirnya ini. Kenapa dia baris atas? Karena ada amil, karena dimasuki oleh amil. Mana amilnya? Amilnya di sini adalah ra'aitu. Jadi yang menyebabkan taliban ini berharokat fathah adalah karena adanya ra'aitu. Maka ra'aitu ini disebut dengan amil. Gitu ya. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga, marartu bi talibin. Nah, marartu bi talibin. Lihat kata talibin ini harokatnya adalah kasrah atau baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Karena ada huruf ba di sini. Huruf ba ini dinamakan dengan huruf jar, huruf yang membuat isim itu kasroh atau baris bawah, huruf yang membuat dia menjadi khafat baris bawah. Marartu bi talibin, maka marartu bi ini namanya adalah amil yang masuk kepada kata talibin, sehingga talibin ini dia berharokat kasroh. Nah, perubahan kata talibun menjadi taliban, kemudian menjadi talibin, inilah yang disebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kata yang disebabkan karena masuknya amil. Amilnya di sini adalah hadza, ra'aitu, marartu. Ini semuanya disebut dengan
amil. Yang berubah di sini adalah kata tolibun. Pada kalimat yang pertama dia dhammah. Kemudian pada kalimat yang kedua dia fathah, dan pada kalimat yang ketiga dia kasrah. Ini disebut dengan i'rab atau perubahan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang al-bina'u. Al-bina'u, karena tema kita adalah al-i'rabu wal bina'. Apa itu bina'? Huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Ya. Jadi yang namanya bina itu adalah tetapnya kondisi akhir-akhir kata dalam satu keadaan saja. Jadi kalau i'rab itu dia berubah-ubah akhir katanya, kalau bina ini dia tidak bisa berubah-ubah akhir katanya. Jadi tetap saja akhir katanya itu kalau dia fathah ya tetap fathah seterusnya. Kalau dia dhammah tetap dhammah. Kalau dia kasrah tetap kasrah. Atau kalau dia sukun tetap dalam keadaan sukun. Mithlu, contohnya huwa. Nah, contohnya di sini adalah huwa. Kemudian anta, nahnu, ana, hadhihi. Nah, ini semuanya tidak bisa berubah. Ya, tidak bisa berubah walaupun dia itu dimasuki oleh amil yang menyebabkannya fathah, dhammah dan seterusnya, tapi dia tidak bisa berubah. Kemudian kita lanjutkan ke aqsamul i'rabi, pembagian i'rab. Nah, i'rab di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama raf'un, yaitu adalah rafa. Contohnya baitun, rajulun, kitabun. Nah, ini semuanya adalah dhammah. Ya. Ini namanya rafa ini karena dia dhammah di akhirnya. Yang kedua adalah nasbun, nasab. Contohnya baitan. Nah, lihat huruf terakhirnya ini dia fathah. Rajulan, fathah. Kitaban, ya. Dia dalam keadaan mansub. Kemudian yang ketiga khafdun. Nah, khafdun contohnya baitin. Nah, ini dia harokatnya itu kasrah. Rajulin kasrah, kitabin kasrah. Maka ini dia disebut dalam keadaan makhfud, khafat ya. Kemudian yang keempat adalah jazmun. Jazmun ini artinya dia jazam atau dalam keadaan sukun. Contohnya lam yaktub. Nah, lihat kata yaktub, huruf ba-nya itu dia sukun. Liyaskut, huruf ta ini dia sukun. La tajlis, dia sukun ini huruf ta-nya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan dari dhammah ke fathah ke kasrah kemudian ke sukun, itu disebut dengan i'rab. Selanjutnya falil asma'i min dzalika. Nah, maka untuk isim-isim dari 4 perubahan ini, dari 4 pembagian i'rab ini, untuk isim ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi kalau untuk isim itu dia hanya menerima 3 perubahan, yaitu rafa, nasab dan khafat. Wala jazma fiha, dan tidak menerima tanda jazam. Kalau isim dia tidak bisa jazam. Jadi hanya 3 tanda saja, yaitu rafa, nasab dan khafat. Sedangkan jazam tidak ada pada isim. Walil af'ali, sedangkan untuk fi'il-fi'il min dzalika, dari 4 pembagian rafa, 4 pembagian i'rab ini, dia juga memiliki 3 perubahan. Apa saja? Ar-raf'u, yang pertama rafa. Berarti isim sama fi'il sama-sama bisa rafa ya. Wan nasbu, dan nasab, berarti isim dan fi'il sama-sama bisa nasab. Wal jazmu, dan jazam. Di sini perbedaannya. Wala khafdha fiha, dan fi'il itu tidak menerima khafat. Ya, tidak berubah menjadi khafat. Nah, kalau isim tidak berubah jazam, kalau fi'il tidak berubah khafat. Ini adalah perbedaan antara kata isim dan fi'il. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab wal bina. Nah, al-ismu, kata, itu terbagi menjadi 2. Ada yang al-mabniyu, yang tetap.
Ada yang al-mu'rabu, yang berubah. Berubahnya itu bagaimana? Marfu'un, menjadi marfu', mansubun, menjadi mansub, majzumun majrurun atau makhfudun, menjadi majrur, baris bawah, baris depan, baris atas, dan baris bawah. Perubahan itu menjadi baris depan, baris atas, dan baris bawah. Ya, itu perubahan daripada isim. Jadi isim itu dia ada dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni ini seperti yang kita jelaskan tadi tidak bisa berubah atau kondisinya tetap. Ada yang mu'rab, bisa berubah, dan perubahannya itu pun terdiri dari 3 perubahan saja. Bisa dia itu marfu, bisa dia itu mansub, bisa juga majrur. Contoh yang marfu di sini adalah kitabun. Kitabun ini marfu. Lihat huruf akhirnya itu adalah dhammah. Maradun, lihat huruf terakhirnya huruf dha ini dia dhammah. Kemudian bisa juga dia itu mansub. Contohnya kitaban. Nah, ini dia fathah akhirnya. Maradun, ini juga fathah akhirnya, maka dia disebut mansub. Ada juga perubahannya itu majrurun. Majrur. Seperti contohnya kitabin. Nah, ini kitabin, kemudian maradin. Harokatnya adalah kasrah. Al-mabniyu, yang namanya isim mabni, huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili, yaitu adalah yang tidak bisa berubah akhir katanya itu walaupun dia itu masuk amil. Nah, tidak bisa berubah akhir katanya disebabkan oleh masuknya amil. Contoh, darasa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Nah, lihat kata hadza. Hadza pada yang pertama ini dia dalam keadaan marfu. Hadza pada yang kedua ini dia mansub. Hadza pada yang ketiga ini dia majrur, tetapi tidak berubah kondisinya. Maka ini disebut dengan mabni. Kemudian al-mu'rabu, yang namanya mu'rab, huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amili, yaitu adalah isim yang bisa berubah akhirnya disebabkan oleh masuknya amil. Kalau yang di atas ini tidak bisa berubah, kalau yang di bawah ini bisa berubah. Contohnya, mislu, contoh, jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki. Lihat kata rajulun, akhir katanya ini dia marfu. Ra'aitu rajulan, saya telah melihat seorang laki-laki. Tadi di sini di kalimat pertama dia rajulun, diganti amilnya, berubah dia menjadi rajulan. Nah, ini dia dalam keadaan fathah. Marartu bi rajulin, saya bertemu dengan saya berpapasan dengan seorang laki-laki. Di sini dia rajulin ini harokatnya adalah kasroh atau dia majrur dengan huruf jar. Nah, ini dia bisa berubah. Di kata pertama dia rajulun, kata kedua dia rajulan, kata ketiga dia rajulin, berubah harokat akhirnya. Maka ini disebut dengan isim mu'rab, berarti dia mu'rab. Walikullil asma'il mu'rabati alamatun khassatun sayati bayanuha. Dan setiap isim-isim yang mu'rab itu memiliki tanda-tanda khusus yang akan datang nanti pembahasannya. Nah, itulah dia pembahasan kita tentang al-bina, al-i'rab wal bina, dan insyaallah pembahasan tentang al-i'rab wal bina ini akan kita lanjutkan pada sesi ke-7. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.